Syukur kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Puji nama Tuhan, di hari yang baru ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum terlebih jauh menjalani aktivitas kita. Di dalam beberapa waktu ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk merenungkan tentang bagaimana hidup memuliakan Tuhan. Menjadikan hidup kita ini sebagai alat sarana yang mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu tentang kita bisa memuliakan Tuhan dengan kesadaran kita. Kita sadar bahwa kita ada untuk memuliakan Tuhan. Lalu kemudian kita juga sudah belajar tentang hidup memuliakan Tuhan dengan apapun yang kita kerjakan. Saat ini, firman Tuhan yang ingin saya bacakan adalah Mazmur pasal 50 ayat 23 yang berkata, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku." Ini firman Tuhan. Siapa yang jujur di jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Firman Tuhan di dalam teks ini mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur kita. Tadi firman Tuhan di dalam Mazmur ini mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Jadi kalau kita mempersembahkan korban, kalau kita ingat dalam Perjanjian Lama, itu harus dengan lembu, dengan korban tertentu. Tapi juga firman Tuhan memberikan perintah dan juga nasihat kepada kita bisa mempersembahkan korban yang memuliakan Allah, yaitu dengan ucapan syukur kita. Ucapan syukur adalah hal yang keluar dari hati kita sebagai ucapan terima kasih, rasa bersyukur, rasa memuliakan Tuhan karena semua pengalaman, semua kebaikan yang dialami. Bapak Ibu membayangkan misalnya begini, Bapak Ibu tinggal atau berinteraksi dengan orang yang selalu bersungut-sungut dan mengeluh. Kira-kira bagaimana rasanya? Ketika panas mengeluh, bersungut-sungut, ngomel-ngomel, marah-marah. Ketika misalnya hujan, bersungut-sungut, ngomel-ngomel, marah-marah. Ketika kurang, ngomel-ngomel, bersungut-sungut, marah-marah. Ketika kelebihan, melakukan hal yang sama. Tentu kalau kita tinggal berinteraksi dengan orang seperti ini, kita menjadi merasa tidak nyaman. Karena apa yang dikatakan, apa yang disampaikan adalah hal yang berupa sungutan, keluhan, dan marah-marah. Tapi sebaliknya, bayangkan seandainya Bapak Ibu berinteraksi dengan orang yang dipenuhi dengan syukur setiap waktu. Apapun keadaannya disyukuri, apapun keadaannya berterima kasih dan memuji Tuhan. Bukankah kehidupan kita juga merasa nyaman dan sejahtera? Demikian juga ketika anak Tuhan, ketika orang percaya, hidupnya diwarnai dengan syukur, Tuhan pun juga senang akan kehidupan kita. Setiap kali kita menerima berkat, baik besar atau kecil, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaanmu. Ketika kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang mungkin sulit pun, kita juga bersyukur, Tuhan, terima kasih karena Tuhan izinkan saya mengalami ini. Tentu Tuhan juga bisa melihat kita dengan senang. Tuhan melihat kita, wah, ini adalah anak yang menyenangkan saya. Dengan cara itu kita bisa memuliakan Tuhan. Firman Tuhan ini sederhana, tapi mari kita coba terapkan dan praktekkan dalam keseharian kita, khususnya hari ini. Jalani kehidupan kita dengan ucapan syukur, apapun pengalaman kita. Mari belajar bersyukur lebih banyak daripada kita merespons segala hal yang kita alami dengan keluhan, dengan omelan, dengan gerutu, atau dengan sungut-sungut. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap pengalaman dan kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan menolong kami, Roh Kudus memampukan kami, menjadikan hidup kami persembahan dengan cara terus-menerus bersyukur kepadamu apapun yang kami alami. Berkat dan anugerah Tuhan atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.